Ketika kejaksaan udah borong ikan kakap ratusan triliun, KPK masih sibuk nangkep lele. Ini kayak nyari remote TV di sofa ya, kasak kusuk dapatnya remah-remah kerupuk. Masih setia ya Midnight Friends dimanapun Anda berada. Appetizer dinner kita malam ini ada kasus korupsi. Korupsi lagi. Tenang, kali ini agak beda. Ya, nggak gede-gede amat. Jauh dari standar liga korupsi. Pahlawannya juga beda. Kalau kemarin kejaksaan, kali ini KPK. Yang melakukan OTT di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tapi hasilnya bikin kita bertanya-tanya. Ini OTT apa sumbangan RT? Kalau Pak Prabowo minta kejar koruptor sampai Antartika, KPK masih sampai Sumatera. Jadi ceritanya begini ya. KPK nangkep 8 orang, 6 diantaranya ditetapkan tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Oku dan 3 anggota DPRD Oku. Barang bukti, uang 2,6 miliar rupiah. Ya, kasus Oku masih MM-an nih. Nggak main, kawan. Jadi gatel ini kuping ya. Biasa denger yang triliunan gitu ya. Au! Denger doang, lihat duit semiliar mah juga nggak pernah saya. Dulu kita bangga banget sama KPK, tapi sekarang kok gini? Pak Firly tolonglah, udah ganti ya ketuanya ya? Habis Pak Firly jarang kelihatan, padahal nggak ditahan. OTT dapatnya kecil, udah kayak promo diskon pulsa. Kelihatannya gede, dipakai streaming bentar, kuotanya habis. Apakah KPK udah kehabisan bensin buat ngejar koruptor kakap? Atau jangan-jangan KPK sekarang spesialis kasus korupsi kecil? Ya, tapi kan sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Ketika kejaksaan udah borong ikan kakap ratusan triliun, KPK masih sibuk nangkep lele. Ini kayak nyari remote TV di sofa ya, kasak kusuk dapatnya remah-remah kerupuk. Tapi ya sudah, aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK juga patut diapresiasi. Mungkin KPK mau fokus di korupsi yang terjangkau, biar nggak terlalu stres ya mikirin yang gede-gede. Berapapun korupsinya, mau besar, mau kecil, kita harus dukung, karena kita bisanya cuma dukung. Ingat Le, kita bukan donatur, nggak bisa ngatur. Semoga KPK terus memberantas korupsi. Saya teringat dari penonton setia Midnight Live, ini kata-katanya sangat bagus ya, dari @endobubu. Mari kita tertawa, karena hanya tertawalah yang tidak bisa mereka korupsi. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Berita selanjutnya kita lebih rileks ya, Bray. Yo. Penonton mana suaranya? Ats nggak nih? Berita korupsi lagi kurang. Kita mending bahas keindahan alam. Di tempat yang tinggi-tinggi. Gimana tuh? Lebih tinggi dari ekspektasi kalian balikan sama mantan. Yang udah nikah sama teman. No woman, no cry. Uye. Saya ajak Anda bicara keindahan Gunung Bromo. Yang tidak hanya menjadi destinasi wisata para pendaki, tetapi juga pegiat herbal. Baru-baru ini Kemenhub bersama polisi menemukan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi kalau selama ini Anda merasa terbang saat mendaki Bromo, mungkin bukan karena oksigen tipis, tapi ada yang kehirup tipis-tipis. Niatnya healing, ujung-ujungnya pening. Menurut Kementerian Kehutanan, ladang ganja ini ditemukan di lokasi yang tertutup, semak belukar, dan lereng curam, susah dan tersembunyi, kayak nyari teman yang tiba-tiba hilang pas ditagih utang ya. Jadi kalau Anda tersesat di Bromo dan tiba-tiba merasa damai, itu bukan karena Anda dekat dengan Tuhan, tapi mungkin Anda sudah ketinggian. Rakap terus, ats nggak nih?
Kerja keras tim gabungan Kemenhub dan kepolisian menemukan 59 titik ladang ganja. Banyak ya. Kalah jumlah kementerian 48, Bos. Temuan ladang ganja ini juga disorot anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mendalami temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Yaitu larangan penggunaan drone di kawasan Bromo dikaitkan dengan penemuan ladang ini. Mungkin takut ya drone-nya melayang ketinggian nggak bisa turun. Tapi Menteri Kehutanan langsung bantah drone itu justru membantu menemukan ganjanya. Pihak Kepala BBTN BTS Rudianta Cahyanugraha juga menjelaskan bahwa pelarangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS sudah berlaku sejak 2019, sementara ladang ganja di kawasan itu baru diketahui September 2024. Diketahui loh ya, nggak tahu tuh nanamnya kapan. Terus siapa pelaku yang menanam ganja? Sampai saat ini ada 6 warga desa setempat yang sudah ditangkap. Bukan oknum ya. Kalau Menteri Kehutanan bilang, staf kami paling tanam singkong, ya mentok tanam kader lah ya. Yo. Pesan buat para pelaku, jangan tanam ganja di gunung karena jelas melanggar hukum. Dan gunung itu tempat mendaki, bukan berhalusinasi. So, jaga lingkungan, tetap waras, dan pastikan saat ke gunung nggak cuma bisa naik tapi juga bisa turun. Dan kalau Anda nyasar, pastikan yang datang tim SAR bukan BNN. Dari Bromo, kita cus ke Sydney. Dari tempat yang tinggi, menuju laga dengan ekspektasi tinggi. Realitanya ya, sabar lagi. Kalau kata almarhum Benyamin Sueb, latihan mulu, menangnya kagak. Sore tadi semua mata menyorot laga timnas Indonesia melawan Australia yang digelar di Stadion Allianz Sydney. Pertandingan yang juga menjadi debut pelatih anyar Patrick Kluivert. Awalnya diharapkan bisa membawa angin segar, hasilnya malah dihajar. Cita-cita boleh tinggi, asal jangan ketinggian, nyangkut nanti. Timnas Indonesia dengan line up hampir semuanya pemain naturalisasi diharapkan bisa menang, tapi hasilnya justru digilas tim Australia dengan skor 5-1. Sadis. Ini timnas Indonesia apa timnas Belanda cita rasa Nusantara ya? Nggak bosan apa dijajah dulu? Meski di menit-menit awal seolah ada harapan dengan diberinya kesempatan penalti, tapi sayang sekali pemirsa, tendangan Kevin Dix melebar dan membentur tiang gawang pemirsa. Kayak sayangku padamu yang kepentok ekspektasi bapakmu. Penalti gagal, timnas seolah kena mental. Berharap cetak gol, gawang sendiri malah 3 kali jebol. Skor 3-0 untuk Australia bertahan hingga turun minum. Bobol 3-0, netizen Indonesia langsung nongol dengan tagar Kluivert out dan rindu STY. Mungkin dalam hati Pak STY bilang, enak zamanku toh? Ya wajar, netizen kecewa, katanya pemain naturalisasi untuk memperbaiki prestasi. Ibarat beli Ferrari tapi bensinnya subsidi. Padahal sempat diberitakan bahwa Pak Patrick Kluivert ini muter-muter Indonesia cari pemain domestik terbaik. Tapi faktanya pemain klub Persib yang digadang-gadang jadi juara Liga 1 malah nggak ada yang dibawa ke skuad timnas. Ini Patrick Kluivert muter-muter cari pemain atau cari nasi padang ya? Apa gunanya liga dalam negeri kalau timnas didominasi pemain impor luar negeri? Ya, meski kalah lawan Australia, kita sebagai warga Indonesia tetap harus optimis. Gagal menang gak masalah ya, asal kalahnya tipis-tipis. Perjuangan masih panjang, kesempatan lolos Piala Dunia juga masih terbuka. Kita bukan bawel, tapi sayang sama timnas. Sayang sekali malah. Tetap dukung, tetap semangat, santai kawan. Semoga lawan Bahrain di GBK pekan depan, harapan kemenangan bisa jadi kenyataan.